Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu Miao Keng. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada ketiga founder kita yang telah menyediakan eh, platform peluang bisnis yang sangat canggih ini. Itu pula untuk mentor dan upline yang selalu memberi bimbingan, saran, training kepada semua membernya. Perkenalkan dahulu, nama saya Christine, ibu dari 3 orang anak. Saya bergerak di bidang jasa import dan supplier untuk office equipment. Awal mula saya mengenal Aurora Pens ini dari kawan saya, Bu Huingo, ya. Beliau memperkenalkan Aurora Pens ini, manfaatnya yang berkaitan dengan berbagai jenis penyakit. Nah, salah satunya itu penyakit sakit pinggang dan pernah jatuh yang saya alami. Nah, dari situ saya tertarik untuk mencobanya. Saya coba pakai, ada beberapa bulan. Saya pakai minimum 8 jam ya satu hari. Jadi setelah sekian bulan saya merasakan sakit pinggang saya itu berangsur-angsur hilang. Berangsur-angsur hilang ya. Nah, tambahan pula nilai plus ya. Kulit kaki saya bertambah halus ya. Lalu kapalan pada sikut yang sini nih yang dulu tebal sekali rasanya juga berangsur-angsur hilang. Jadi halus begitu ya. Nah, terbukti ini manfaat Aurora Pens ini untuk kesehatan kita. Nah, dari situ saya tertarik untuk men-sharing kepada teman saya. Mengapa tidak ya? Kebaikan ini, kesembuhan ini kita sharing kepada teman-teman kita. Nah, mulai dari situ saya sharing manfaat-manfaat Aurora Pens serta untuk apa ini Aurora Pens beserta testimoninya. Ya setelah saya sharing ya, ada yang hanya baca saja, tidak ada respon. Ya itu hal biasa ya. Tapi saya tidak putus asa. Ada juga yang merespon, tertarik, membeli lalu mencobanya. Entah itu basic top, Aurora Pants, Aurora Boxer, Aurora Socks ya. Nah, mendengar kesembuhan dan kualitas kesehatan mereka setelah memakai Aurora Pants ini itu merupakan satu puji syukur saya ya. Rasanya bangga sekali untuk membuat kualitas kesehatan mereka itu menjadi baik dan lebih baik lagi. Ya. Nah, dari situ saya merasa manfaat Aurora Pens ini sangat banyak ya. Sangat banyak sekali. Entah untuk penyakit A, penyakit B, penyakit C. Semua dapat teratasi dengan pemakaian Aurora Pens. Ya. Ada satu hal yang sangat menarik, yang sangat berkesan pada saya, yaitu saya ketika waktu itu saya dan upline saya, Abu Hingo, di tengah pandemi ini kami ke rumah sakit. Tapi bukan untuk berobat ya, untuk memfollow up prospek. Dan ternyata syukur ya deal. Mereka menjadi IBO, mau mencoba, membeli dan memakainya. Nah, di samping itu pula kami sering pada hari Sabtu itu sering jalan pagi sama-sama ya. Jadi satu teamwork lah. Sambil jalan pagi, sambil sharing Aurora Pens, sambil jalan pagi, sambil cerita kesehatan. Nah, ini yang sangat-sangat berkesan sekali ya. Jadi dapat disimpulkan ya, untuk menjalankan peluang bisnis BI ini, masalah tempat bukan jadi satu masalah besar ya. Jadi tidak ada batasan untuk suatu tempat. Bisa dilakukan di seperti saya di rumah sakit sebenarnya saya coba juga oke. Di restoran, di kafe, dan di taman-taman pun bisa. Sangat mudah sekali ya untuk menjalankan bisnis ini. Ada beberapa hal yang sangat menggembirakan jika kita terjun langsung berbisnis di BA ini. Misalnya ya,
pertama-tama itu kita tidak perlu stres. Stress free, tidak ada stres dalam menjalankan bisnis ini. Modal awalnya pun sangat kecil, ya. Hanya dengan registrasi member sebesar 200.000, kita sudah menjadi join member IBO. Dan secara otomatis kita bisa menjalankan bisnis ini. Sangat mudah sekali, ya. Lalu selalu ada bimbingan, training, seminar-seminar daripada senior untuk kita semua membernya, ya. Di sini sudah terlihat ini bisnis ini sangat mudah dan berguna ya untuk kita di masa pandemi ini. Nah, target saya selanjutnya yaitu pasti ke tingkat level yang lebih tinggi ya. Maju terus, tidak putus asa. Kita harus percaya dengan moto BE. If you think you can, you can. Sekali, if you think you can, you can. 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 If you think you can, sure you can. Demikian sharing dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Miao Keng. Terima kasih. Terima kasih untuk share kita Ibu Christine yang begitu semangat. If you think you can, sure I can. Siapa yang mau jadi ambasador bulan ini? Ayo, go, ambasador. Untuk selanjutnya, kita punya Cheryl yang kedua nih. Cheryl kita ini juga hebat. Seorang konsultan properti. Dia juga selain itu, dia juga seorang pengurus beberapa organisasi kemanusiaan. Salah satunya organisasi Resus Negatif Indonesia. Dan baru bulan ini dia menjadi ambasador. Kita sambut sharer kita yang kedua ini, Ibu Lici, sorry. Speakernya Bu. Ya, sorry. Hai, selamat malam semua. Malam. Udah kedengeran ya? Kedengeran. Oke, mungkin belum pernah saya keluar videonya, baru kali ini saya, padahal udah jadi member BI sudah 3 bulan. Oke, selamat malam semua. Terima kasih sebelumnya kepada MC Ibu Miao Keng ya. Sorry for kalau salah spelling. Juga terima kasih kepada mentor Woody, upline saya Bu Ruth, Tina, Bu Lastri, Bu Ango, Bu Cifung Fung, dan tentunya langsung upline saya Yuli atau To Xiaoyan. Thank you for having me tonight ya semuanya. Sebenarnya saya masih belum pede untuk sharing tonight. Karena menurut saya belum cukup fight for this untuk berada di BI. Tapi nggak apa-apa, saya memberikan hal baik. Saya intinya ingin memberikan sharing yang hal baik, tentunya tidak rugi dan semoga bermanfaat sharing malam ini. Kalau cerita tentang saya ini background-nya properti. Saya pernah kerja di konsultan properti, kemudian saya sekarang lebih ke freelancer. Basic saya memang udah belasan tahun berada di dunia properti. Nowadays kalian tahu lah ya kurang lebih dunia properti seperti apa. Semua karena pandemic, everything semuanya tidak baik, terlalu tidak berjalan mulus. Dan saya juga 10 tahun ini saya membina komunitas, kebetulan komunitas non-profit organization, yaitu darah resus negatif. Resus negatif Indonesia, saya pemilik darah resus negatif yang which is di Indonesia hanya 1%, hanya diperkirakan di bawah 1%. Di dunia aja masih sekitar 15%. Ini real atau langka, darah yang langka. Jadi saya berada di community ini dan saat ini seluruh Indonesia kami mempunyai 3.000, kurang lebih dari 3.000 member.
anggota yang bergabung bersama kami. Oke, itu tentang saya. Kalau bicara tentang kenapa saya tahu pertama berawal saya dari mana saya tahu BE atau Aurora Pants, kita jangan bicara BE dulu, kita bicara tentang produk dulu lah ya. Saya tahu ini dari teman saya, which is upline saya, yaitu Tang Xiaoyan, Yuli, yang memperkenalkan. Itu kita sebenarnya teman-teman jalan, teman-teman olahraga. Selama pandemi ini kita kan jadi aktivitinya kita banyak olahraga. Ceritanya supaya keep healthy dan sama badan tentunya tidak mengembang karena kita lebih baik di rumah ya. So itu teman jalan lah, teman olahraga. Kemudian kami tahu backgroundnya Yuli adalah it's not apa ya, bukan orang MLM lah gitu. Tapi dia memang memakai dan dia cicinya kebetulan kami juga kenal juga memakai. One, trust ya, penting ketika kita percaya sama teman, itu yang membuat saya langsung oke, coba yuk. Oke, kita coba. And then saya mungkin orang yang nggak terlalu banyak masalah, karena saya membina 10 tahun community yang akhirnya membuat saya harus memperhatikan kesehatan saya, karena saya juga pendonor aktif, which is kalau orang perlu saya donor. Saya juga nggak pernah pusing dengan berat badan, karena saya malah nggak mau kurus-kurus, karena saya pendonor darah, saya tidak boleh di bawah 45 kilo. Jadi saya nggak pernah pusing kayak teman-teman yang, aduh ini gemuk dikit, atau saya nggak pernah pusing. Saya lebih ke arah, ya ini pandemik, kita sudah getting older, berarti kan metabolisme tubuh kita, sirkulasi tubuh kita itu bermasalah. So yang penting buat saya adalah, ya udah kenapa nggak beli buat kita dulu, buat kesehatan kita. Oke, setelah 1-2 minggu saya pakai, oke lah ya, saya merasa nyaman karena it keep me warm. Kayaknya enak banget nih, nyaman. Comfort banget pakainya. Kemudian saya merasakan bahwa akhirnya saya baru merasakan yang namanya it's getting firming. Badan saya tuh kelihatan kalau kita diet yang macam-macam itu akhirnya kan kulit kita nggak bagus ya, kayak gombior gitu-gitu. Nah ini membuat saya firm. Saya merasa badan saya kok kayak getting firm, kayak kenceng. Kemudian otomatis kulit saya jadi lembab, and then bener mungkin tadi kata Ibu Christine ya, kita lembab. Dan saya merasakan itu hal yang paling yang buat saya is amazing. Sampai kemarin cerita-cerita sama saudara pun saya bilang baru kenal kesannya gimana ya, apa sih cuma celana gitu. Tapi setelah saudara saya juga pakai, akhirnya kita juga bilang kalau udah pakai dan merasakan manfaatnya, kita nggak bisa jatuh cinta kayak jatuh cinta gitu loh. Bahwa ini benar-benar amazing product buat saya yang bukan tadinya yang ini maksudnya nggak melebih-lebihkan lah, ini benar-benar amazing, really works, benar-benar sekecil apapun di badan kamu pasti ada hasilnya asal kamu komit memakainya dengan dengan rajin, dengan sesuai 8-10 jam, lebih baik, lebih semakin kesininya saya makin pakai lama semakin merasakan manfaatnya. Justru itu yang saya merasakan, itu yang harus kita semua pahami dulu mengenai produk ini. Kemudian kenapa akhirnya saya bisa jadi ambassador? Sebenarnya ini yang kemarin itu saya keberatan sama Yuli bahwa, aduh jangan deh, saya ini belum dalam posisi yang bisa memberikan sharing yang baik tentang bisnis BE. First, saya adalah orang yang mungkin banyak di antara yang hadir di sini mungkin pernah berada di posisi saya di mana kita allergic with MLM. Saya menjadi anggota MLM untuk hanya membeli barang, yes, tapi untuk menjalankan, no. Definitely no, aku bilang. Dan itu yang terjadi sama saya. Jadi ini kita fair-fairan aja ya. Jadi maksudnya karena MLM itu menurut saya akhirnya tuh kayak menguntungkan produk untuk akhirnya menguntungkan diri sendiri, padahal produk itu cuma berapa harganya, terus akhirnya karena bonus kita akhirnya memberikan nilai produk jadi mahal, sebenarnya murah. Kemudian yang kedua adalah saya melihat adalah sering banget saya ikutin MLM adalah saya ini orang kepo yang suka ngecek di marketplace itu beredar banyak produk MLM yang which is yang akhirnya tuh kita tanpa jadi member pun kita bisa mendapat harga yang bahkan lebih murah daripada menjadi member. Kenapa saya mesti jadi member? Gitu loh. Itu yang saya bilang sama Yuli berapa kali. Oke, tapi akhirnya dengan ini amazing, my upline is very amazing. Saya harus angkat jempol. Dia yang nggak pernah patah semangat untuk menyemangati kita dan memberikan hal-hal yang positif.
dia justru yang terus encourage saya, mendorong saya untuk melakukan ayolah tawarin kalau sharing, we just sharing, katanya lu sharing aja sih, sharing aja, ya udah, oke, I do it. Kenapa? First aku pasti karena saya berada, balik lagi, karena background komunitas, di mana-mana orang bertanya kepada saya tentang hal kesehatan, tentang segala hal macam, saya mungkin yang paling nggak bisa cuekin chat orang. Saya selalu mereply everyone yang coba chat sama saya. Dari situ saya akhirnya mencoba, oh ya saya tahu ini lagi butuh, dia ada keluhan ini. Saya coba beberapa orang. So far saya happy karena hampir semua yang saya tawarkan, hampir semua yang saya sudah rekomend beli produk ini, walaupun pertama-tama mahal ya, walaupun sebenarnya saya tahu orang itu tuh nggak ada arti-artinya lah 3 juta itulah gitu loh. Tapi ya memang orang sekarang mungkin concern, terus kemudian mereka ada yang sering banget yang saya adalah mereka ngecek dulu di marketplace, mereka cari dulu, ini ada nih sih harganya lebih murah 100.000, namanya pembeli selalu begitu. Pasti mereka yang saat ini marketplace kan banyak banget ya menawarkan, kita bisa benar-benar milih sesuai dengan harga kita, even harga minus 1.000 aja tuh kita happy, kita pasti milih. Nah itu yang mungkin jadi catatan buat BI bahwa kedepannya harus lebih lebih strictly about this tentang market yang bebas ini, bahwa please ini dipantau dan diberi sanksi atau whatever. Tapi hal yang saya kalau ada yang seperti ini biasanya saya akan coba bilang begini, ini barang mahal loh, barang mahal, lu jangan sembarang beli. Kenapa? Karena begitu lepas ada hal yang cacat atau apa, kamu tidak bisa komplain karena itu bebas, kamu nggak tahu lagi orangnya, itu penjual kamu nggak tahu, ini barang mahal, palsu pun kamu nggak tahu. Oke, ini lebih baik kita kayak beli sama saya kan pasti tanggung jawab karena saya udah nawarkan, saya juga paling takut orangnya, udah nawarin orang lumayan quite expensive ya buat aku ya harusnya kan kita bertanggung jawab lah terhadap orang yang sudah kita tawarkan itu. Jadi saya bilang ini kita juga ada upline saya is very bertanggung jawab, dia pasti akan membantu kita dalam setiap komplain kita. Itu yang saya highlight saya untuk menjual ini kepada teman-teman atau menawarkan pada saudara, bahwa ini dijamin karena trust, ini ada kita udah pakai, satu kita udah pakai dan kita merasa hasilnya. Kedua, kamu beli sama saya dan jadi auto downline kami, kamu bisa lebih percaya dengan bahwa ini produk ada yang bertanggung jawab. Tidak kamu beli di marketplace, ini barang cukup mahal, nggak ada garansi, terus tiba-tiba nanti rusak atau apa, atau kamu nggak bisa tempat bertanya bahwa ini ternyata ada loh tahapan bagaimana memakainya, bagaimana mencucinya, itu juga saya worry. Setiap kali ada yang baru beli, saya langsung inget-ingetin, cucinya seperti ini, sampai saya bikin flyer sendirilah untuk mereka, bagaimana mereka menggantung, bagaimana mereka itu. Jadi itu yang menurut saya satu, trust, terus kemudian tanggung jawab terhadap semua orang yang sudah membeli sama kita. Itu penting, karena updating mereka, bagaimana mereka setelah pakai seminggu, bagaimana mereka setelah pakai 2 minggu. Itu sangat memperkaya diri kita juga, akhirnya yang membeli dari kita itu percaya bahwa kita, oh iya dia nggak asal jualan ya, dia nggak asal ini. Oke, my basic is not sales, saya lupa, saya bilang, saya bukan orang sales, saya orang yang lebih suka memaintain, kemudian membina relation dengan semua customer saya. Itu kira-kira dari saya. Terus kemudian saya baru jadi ambassador itu bulan Mei akhir kemarin. Which is saya selalu bilang sama Yuli, ini saya belum apa-apa, pencapaian saya tidak berarti banget nih sebenarnya. Tapi saya menikmati. Sekecil apapun saya bersyukur, saya menikmati. Karena kita kan nggak tahu ya, dengan sharing ini, pertama waktu konsep saya adalah saya tidak pernah berpikir ini, udahlah saya flowing aja, jalanin aja Yul. Maksudnya, please saya cuma jalanin aja, saya cuma sharing. Cuma hanya tahu, ini lu pakai ya, kamu harus pakai ini, karena kamu punya penyakit ini, gitu. Cuma itu doang basic saya, benar-benar basic saya tuh sharing, kemudian flowing aja, dan akhirnya sampai Yuli baru ngingetin bahwa, udah sampai mencapai ini loh, tinggal segini lagi, kamu mencapai ambassador. Really? Oh ya? Udah sampai segitunya ya? Itu benar-benar saya tuh nggak pernah pusing dengan yang namanya bonus, SV segala macam. Semua saya benar-benar, saya ngaku ya saya bukan orang yang terlalu paham detail-detail kayak gitu. Saya baru kaget ternyata saya sudah bisa menjadi ambassador. Itu
buat saya mentor buat saya upline saya is amazing karena dialah yang terus mengingatkan saya. Kemudian buat saya pencapaian ambassador itu benar-benar hal yang saya nggak kira bisa menjadi ambassador karena saya merasa saya nggak kuat tenaga menjalankan ini. Jadi itu dari saya. Kalau kemudian tentunya setelah mencapai ambassador, saya berharap saya bisa mencapai lebih baik lagi dengan memperbanyak sharing saya, dengan membuat diri saya lebih confidence untuk menjalankan ini. Dengan menjadi ambassador membuat saya lebih confidence. Ternyata saya bisa loh ya menjalankan ini tanpa berpikir hal jelek tentang bisnis MLM ini. Bahwa it's not about bisnis MLM-nya, tapi lebih kepada bahwa konsepnya adalah saya mau berbagi hal baik kepada orang. Kenapa tidak? Itu yang menjadi basic saya. Tentunya saya sudah bilang target kedepannya saya ingin lebih baik lagi dan lebih mungkin mengejar upline saya, walaupun kelihatannya dia sudah jauh. Oke, itu kira-kira dari saya. Dan harapan saya mungkin semua yang sudah mendengar bisa merasakan manfaatnya juga. Dan basic intinya buat saya adalah jangan pernah lelah untuk berbagi. Berbagi itu adalah menandai kita itu perhatian kepada orang-orang sekitar kita. Kira-kira itu. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih untuk share kita, Ibu Lici. Wah, jadi ingat ya teman-teman, sharing, sharing, dan sharing. Karena kita sharing because we are caring.